Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul pada workshop How to Build Your Campaign on Wildlife Conservation dari Primali Berdaya yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat pagi saya ucapkan pada Mbak Rona dan Mbak Indira, serta para partisipan yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan walaupun bagi yang menjalankan ibadah puasa, masih semangat ya untuk mengikuti workshop hari ini sampai akhir. Izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gina Hana Zafira, sebagai bendahara dari Primali Berdaya, akan memandu jalannya workshop pada hari ini. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara pada workshop pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah acara inti itu sendiri, yaitu workshop, dan yang keempat adalah diskusi tanya-jawab. Jadi bagi teman-teman partisipan yang mengikuti workshop, diharap untuk ikut turut serta aktif dan nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom dengan menyebutkan nama, asal, pertanyaan, dan diajukan kepada siapa. Nantinya juga akan ada pemenang dari penanya terbaik dan akan mendapatkan reward dari panitia yang akan diumumkan di akhir acara ya. Kemudian akan ada penyerahan sertifikat simbolis dari Primali Berdaya kepada kedua pemateri kita yang akan disampaikan oleh ketua dari Primali Berdaya. Dan yang selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih sama campaigners kita semuanya yang sudah menyelenggarakan campaign di tempo hari lalu sebelum adanya workshop ini dan juga webinar di hari Kamis yang diselenggarakan selama 3 hari, akan ada pengumuman base campaigner yang akan juga disampaikan di akhir acara. Jadi sabar ya teman-teman semua. Dan yang terakhir nanti akan ada penutupan. Baik, untuk membuka workshop pada hari ini, marilah kita memulai secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi selanjutnya adalah sambutan yang akan yang akan diberikan oleh Wakil Ketua dari Primali Berdaya, yaitu Muhammad Fikri Asyari. Kepada Fikri, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Izinkan saya di sini sebagai Wakil Ketua perwakilan dari Primali Berdaya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam prosesi pembukaan acara Wildlife Conservation Workshop yang akan dilakukan sebentar lagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Indira Nurul Komaria selaku Asisten Director of Center for Orangutan Protection atau COP dan Mbak Rona Saab selaku Executive Officer of Forum Orangutan Indonesia atau FORINA yang telah berkesempatan hadir menjadi pembicara dalam acara Wildlife Conservation Workshop kali ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih banyak kepada para partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Untuk panitia yang telah berkontribusi juga, saya ucapkan terima kasih banyak dengan menghargai kelebihan dan kekurangannya dari acara ini. Dan semoga apabila ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Melalui kata sambutan ini, saya selaku Wakil Ketua Primali Berdaya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara dan partisipan yang telah meluangkan kehadirannya dalam acara Wildlife Conservation Workshop ini. Diharapkan adanya workshop campaign ini dapat membantu NGO, pemerintah maupun masyarakat maupun lingkungannya sendiri dalam menjaga kelestarian satwa di Indonesia. Demikian kata sambutan kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fikri atas sambutannya. Selanjutnya ini kita sudah memasuki di acara inti yaitu workshop itu sendiri. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Rona yang merupakan Executive Officer of Forum Orangutan Indonesia (FORINA) dan Mbak Rona akan menyampaikan mengenai cara membangun sebuah kampanye dalam konservasi satwa liar dengan orangutan sebagai fokus satwa. Selamat pagi Mbak Rona. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Rona puasa hari ini? Alhamdulillah. Sama kalau gitu. Baik Mbak Rona, waktu dan jaringan dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk semua teman-teman. Semoga dalam keadaan yang baik di hari ini dan masih semangat. Meskipun di weekend ya, kita tetap semangat untuk sharing dan belajar bersama. Terima kasih kepada panitia, kepada Prima Liberdaya, IAR, dan pihak-pihak lainnya yang sudah menyelenggarakan acara ini. Senang sekali rasanya pagi ini dapat berjumpa dengan teman-teman semua dari generasi muda yang peduli untuk konservasi satwa liar. Semoga apa yang saya share hari ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman jika ingin menyusun program campaign. Nama saya Rona, saya bekerja di Forum Orangutan Indonesia, dan Forina itu adalah forum multi stakeholder yang merupakan forum pemersatu dari para pihak yang bekerja untuk konservasi orangutan. Di Forina ada 4 kamar, keanggotaannya itu pemerintah, swasta, NGO, pemerhati, atau akademisi. Siapa saja dapat bergabung dengan Forina asalkan memiliki semangat yang sama dalam mendukung konservasi orangutan dan habitatnya. Salah satu program Forina adalah melakukan program-program peningkatan kesadaran awareness bagi publik untuk konservasi orangutan. Saya juga ingin menyapa Mbak Indira nih, tandem saya hari ini, yang nanti akan berbagi pengetahuan dan pengalaman ya Mbak. Nanti kita saling mengisi aja ya. Mungkin kalau saya di caranya gimana, kalau nggak salah saya lihat editornya Mbak Indira lebih ke untuk di sosial media engagement gitu ya Mbak ya. Oke, baik, saya mulai presentasi saya ya. Saya share screen dulu ya. Saya off kamera ya biar kayaknya nih jaringan saya agak-agak ngedep. Bentar ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat Mbak Rona. Oke. Sebelum saya memulai presentasi tentang ini, tentang campaign, saya mau mencoba memberikan sedikit gambaran tentang status satwa liar di Indonesia. Teman-teman mungkin sudah sangat paham ya kalau Indonesia itu merupakan negara dengan mega biodiversity, yaitu memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat tinggi, bahkan nomor 3 di dunia. Namun sebagai negara berkembang, Indonesia juga memiliki tantangan nih untuk dapat menjaga keanekaragaman hayatinya. Laju pembangunan mau tidak mau akan memberikan dampak pada ekosistem, kepada flora fauna juga habitatnya. Indonesia itu memiliki banyak sekali spesies kunci atau spesies payung yang saya perlihatkan di sini hanyalah sebagian kecil. Namun beberapa satwa yang saya perlihatkan di sini adalah satwa-satwa karismatik atau umbrella spesies yang keberadaannya sangat berpengaruh bagi kehidupan spesies lainnya. Harimau, badak, gajah. Nah, ini harimau ya, kita lihat bahwa dari infografis ini bahkan populasinya di alam sekarang kurang dari 400 ekor ya yang di alam liar gitu. Lalu ada juga badak di Sumatera yang mungkin di Waikambas hanya tersisa 7 individu. Jadi di Indonesia juga ada badak Jawa, lalu juga ada badak yang di Sumatera. Gajah Sumatera kalau kita lihat populasinya hanya sekitar 2.400 sampai 2.800. Lalu juga ada berbagai jenis jenis enggang ya atau rangkong, dan yang paling terancam punah itu ada rangkong gading ya. Dan semua jenis-jenis rangkong ini saat ini sedang mengalami ancaman. Lalu bagaimana dengan burung? Burung juga saat ini kita lihat ada beberapa jenis-jenis, 31 jenis yang kritis, ya kan, ada yang genting gitu, dan sekarang kita memiliki 1.812 jenis burung. Lalu bagaimana dengan orangutan? Orangutan tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Ada 3 jenis orangutan di Indonesia ya. Dan kalau teman-teman mungkin tahu bahwa orangutan itu merupakan satu-satunya kera besar di Asia, sedangkan ketiga kerabat lainnya, simpanse, bonobo, dan gorila ada di Afrika. Dan orangutan ini merupakan satwa kebanggaan Indonesia, tapi saat ini statusnya critically endangered, jadi satu langkah lagi menuju kepunahan. Bahkan orangutan Tapanuli ini saat ini merupakan salah satu primata yang paling terancam di dunia, yang jumlahnya tidak lebih dari 800 individu.
Meskipun pemerintah saat ini dibantu dengan NGO, banyak pihak lainnya sudah dengan berupaya keras untuk melakukan upaya-upaya konservasi terhadap satwa-satwa ini, namun laju keberhasilan konservasi saat ini masih sangat sedikit, tidak sebanding dengan cepatnya laju penurunan populasi. Dan jika ini terus terjadi, teman-teman bisa bayangkan bagaimana nasib bumi ini kelak. Mungkin ya anak-anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di televisi. Dan kita ini hanya punya satu bumi, jadi perlu upaya keras untuk konservasi dan perlu pelibatan semua lapisan masyarakat. Jadi konservasi itu harus jadi gerakan moral ya. Nah, itulah kenapa kita melakukan kampanye untuk konservasi satwa liar, khususnya orangutan. Sebentar. Lalu apa sih kampanye itu gitu kan? Kampanye itu adalah serangkaian upaya serentak yang dilakukan untuk tujuan menggalang dukungan terhadap suatu isu. Jadi dilakukannya serentak bersama-sama. Dilakukan dengan sengaja, lalu dirancang dengan ukuran keberhasilan tertentu sampai target dukungan yang kita inginkan itu tercapai. Dan di kampanye itu mengandung banyak sekali aktivitas informasi dan komunikasi. Kampanye juga memberikan informasi, tujuannya memberikan informasi kepada publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan akhirnya memberikan motivasi agar terjadi perubahan perilaku. Terus changing behavior itu kan nggak easy ya, jadi nggak mudah gitu, butuh waktu. Tapi dengan menggunakan tools yang benar, program dan perancangan yang benar, kita dapat menghasilkan perubahan-perubahan tersebut seiring dengan berjalannya waktu. Sebenarnya kalau untuk satwa liar tujuan-tujuannya mungkin membangun kesadaran publik, menginspirasi publik, dan juga tidak lupa kita membangun kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Namun apapun tujuan dari kampanye yang kita lakukan, apakah untuk melindungi orangutan atau satwa liar lainnya, terus mungkin menghemat energi, air, mengurangi sampah, meskipun kita berbeda-beda tujuan, tapi yang pasti itu hanya satu, bahwa program kampanye ini akan berhasil kalau dengan tujuan yang jelas dan terstruktur. Nah, apa sih sebenarnya tantangan dalam kampanye konservasi orangutan di Indonesia? Saya mau cerita sedikit bahwa beberapa waktu yang lalu, Forina juga mengajak teman-teman di divisi komunikasi NGO untuk sama-sama menyusun strategi kampanye nih gitu. Jadi kegiatan ini tuh melibatkan lebih dari sekitar 39 teman-teman manajer komunikasi. Sebelumnya kita juga melakukan pemetaan partisipatif tentang apa sih tantangan yang dihadapi oleh kita-kita nih yang di lapangan ketika melakukan kegiatan campaign. Nah, hasilnya seperti ini. Tantangan tuh yang pertama adalah status konservasi orangutan yang saat ini tergolong dalam critically endangered species gitu. Jadi semakin tinggi semakin dia terancam, maka kita tantangannya semakin berat gitu. Perlu gerakan-gerakan kampanye yang serius. Lalu kalau teman-teman mungkin belum ada yang udah tahu bahwa lebih dari 70% populasi orangutan itu saat ini berada di luar kawasan konservasi, berada di luar kawasan yang tidak dilindungi atau tidak di bawah pengawasan pemerintah, tapi tidak dilindungi di kawasan-kawasan konservasi. Ada di di beberapa area perusahaan dan kawasan-kawasan tambang dan lain-lainnya. Lalu terbatasnya sumber daya lembaga. Jadi beberapa teman-teman lembaga NGO yang bergerak di bidang konservasi yang melakukan campaign itu menyadari bahwa sumber daya itu di kita ini sangat terbatas gitu, sumber baik dalam ada yang tidak memiliki divisi komunikasi, tapi ada yang memiliki divisi komunikasi tapi pendanaannya terbatas dan lain-lain. Lalu juga kesulitan dalam menentukan keberhasilan suatu program kampanye. Kita sulit nih menentukan program kita berhasil apa enggak sih, apalagi mungkin kalau misalnya melalui sosial media kita cuman bisa lihat bahwa viewersnya banyak, engagementnya banyak, tapi kita belum menemukan parameter yang mengetahui bahwa yang nge-like, yang komen, yang oke itu apakah juga di kehidupan sehari-harinya mereka melakukan yang seperti kita harapkan di dalam campaign itu. Lalu sulitnya meraih emotional engagement antara pelaksana kampanye dengan audiens gitu kan. Jadi kayak vibes-nya tuh kayak suka belum dapet gitu kan. Karena memang mungkin isu konservasi itu nggak menarik gitu ya kalau
anak saya aja tuh yang meskipun orang tuanya puluhan tahun bekerja di konservasi gitu, tapi mungkin dia nggak terlalu tertarik gitu. Mungkin dia tertarik juga karena ibunya kerja di situ gitu. Jadi apalagi kalau teman-teman atau generasi muda yang jauh dari bidang konservasi gitu. Nah, salah satu kampanye tantangan lainnya adalah bagaimana bisa menerjemahkan bahasa ilmiah ke dalam bahasa populer. Kadang-kadang kita nih orang sains, orang NGO bahasanya kan agak susah, agak belibet gitu ya. Diksi-diksinya juga susah. Jadi gimana sih caranya untuk bisa teman-teman di luar sana tuh yang tidak bersinggungan dengan dunia sains, tidak bersinggungan dengan dunia konservasi itu bisa paham sama bahasa kita, bukan bahasa-bahasa jurnal gitu. Nah, itu juga membutuhkan kreativitas. Jadi kadang-kadang kreativitasnya orang-orang NGO tuh karena udah udah berkutat di bidang konservasi gitu. Jadi kreativitasnya terbatas. Nah, yang paling penting adalah kampanye tanpa tujuan gitu. Jadi kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan campaign gitu, tapi tujuannya nggak jelas gitu. Kita bisa menyebut itu suatu campaign kalau misalnya di campaign itu ada tujuan yang jelas, ujung-ujungnya itu call to action gitu. Jadi mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Kayak misalnya menanam pohon gitu kan. Apalagi membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi ujung-ujungnya call to action gitu. Dan kadang suka rancu nih teman-teman, masih ada yang rancu antara kampanye dengan komunikasi gitu. Jadi kadang-kadang kita sekedar berkomunikasi aja, tapi itu belum masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai kampanye. Nah, ini ada proses penyusunan kampanye konservasi satwa liar, atau juga kalau untuk di orangutan juga bisa menyusun kerangka kampanye, menentukan target audiens, lalu pelaksanaan juga monitoring. Ini sama ya seperti kalau misalnya kita membuat proyek-proyek lain selain campaign, tapi ada yang membedakannya. Nah, ini saya coba bikinkan diagramnya supaya nggak bingung ya. Jadi langkah pertama itu adalah kerangka kerja atau membuat log frame. Jadi isinya adalah apa-apa aja sih yang mau kita masukkan gitu. Semua rencana kita masukkan di sini. Jadi sebelum kita memilih slogan, mendesain logo, mendesain media, yang pertama harus kita lakukan adalah memikirkan apa yang ingin kita capai. Terus bagaimana cara kita melakukannya. Tujuannya apa, terus aktivitasnya apa. Lalu kita lakukan pertanyaan-pertanyaan sendiri bahwa apakah yang kita lakukan ini kira-kira sudah menjawab permasalahan yang ada atau belum. Nah, teman-teman bisa mengerjakan kerangka kerja ini bersama-sama ya, supaya bisa mendapatkan ide yang lebih cemerlang saat menyusun kegiatan. Dan juga bisa melibatkan pihak-pihak lain yang paham akan kondisi satwa yang akan kita kampanyekan. Jadi memastikan supaya program kampanye ini berfokus pada hasil yang diinginkan. Lalu target audience ya, understand your audience gitu. Kita tentukan siapa audiensnya, kita pahami seperti apa, mereka ngapain aja, tingkat pendidikannya gimana, pengetahuan tentang orangutan mereka seperti apa. Jadi kalau setiap target audiens yang berbeda, maka material dan pendekatan yang kita butuhkan juga akan berbeda gitu. Misalnya kalau mereka bekerja di kawasan yang bersinggungan dengan habitat orangutan dan ingin membuat program, nanti materinya akan berbeda tuh kalau misalnya kita melakukan campaign kepada teman-teman yang ada di kota misalnya. Nah, biasanya ini dimulai dengan melakukan CAP survey atau knowledge, attitude, and practice gitu, supaya kita bisa mengetahui seperti apa audiens kita. Lalu langkah pengembangan ya. Langkah pengembangan ini merupakan langkah yang sangat penting, jadi merupakan intinya dari kampanye ini, rohnya ya. Jadi dibutuhkan kreativitas tanpa batas. Nah, dari pengembangan program itu kita nanti fleksibel, tetap terus memperbaiki kerangka kerja kita. Lalu di sini juga kita menggunakan social marketing tools. Jadi juga kita mengecek konsistensi kita dan terus-menerus mengembangkan program. Lalu disinilah ada yang kita sebut dengan call to action-nya itu tadi. Terus bagaimana cara kita mengkomunikasikan campaign-campaign yang sudah kita rancang gitu. Jadi teman-teman di sini menggunakan bahasa-bahasa aksi gitu, daripada kita bilang misalnya hemat energi gitu, tapi mungkin lebih kalau call to action itu matikan lampu saat keluar ruangan gitu. Terus daripada kita bilang jaga kebersihan,
mungkin yang lebih tepat adalah buang sampah pada tempatnya. Terus daripada kita bilang lestarikan orangutan, mungkin lebih call to action-nya kalau untuk di daerah yang mereka memelihara orangutan, jangan pelihara orangutan gitu. Dan di sini juga kita melibatkan audiens, tidak hanya mereka menerima materi yang kita berikan, tapi gimana caranya mereka juga ikut menyebarkan materi yang kita berikan, kayak misalnya kalau teman-teman melalui YouTube kampanye, gimana caranya mereka bisa share konten kita itu gitu kan. Jadi di sini termasuk dalam call to action. Kadang juga di di pengembangan program ini ya kita harus melakukan langkah-langkah yang belum kita lakukan sebelumnya gitu. Dan disinilah letaknya fleksibilitas. Terus ada evaluasi, adaptasi, dan social monitoring ya. Dan ini Monef ini sangat penting untuk memastikan efektivitas kampanye yang dilakukan dengan menggunakan tools-tools tertentu, bisa dari questionnaire, bisa dari kita lihat engagement kita di sosial media dan lain-lain gitu. Terus selanjutnya, nah ini ada media dan kegiatan yang biasa kita gunakan dalam campaign. Ini hanya sebagian yang nggak melulu seperti ini, hanya sebagian contoh gitu, nanti bisa berkembang ke mana-mana. Jadi media yang efektif untuk campaign itu adalah media yang dirancang berdasarkan kebutuhan atau preferensi dari audiens gitu. Jadi terus-menerus diuji coba gitu. Terus kayak misalnya kalau media itu ada di kegiatan itu, jadi media dan kegiatan itu selalu berbarengan ya. Kita punya medianya, lalu pasti kita harus ada kegiatannya. Kalau kita punya media flyers ya, flyers kita kegiatannya apa? Berarti kita membangun sosial media misalnya, atau melalui internet. Lalu kalau kita medianya distribusinya media dicetak, kita membutuhkan kegiatan distribusi tersebut gitu kan, atau membutuhkan kegiatan-kegiatan online gitu untuk offline untuk menyebarkan media tersebut. Jadi ada social event, ada visit ke sekolah-sekolah, ada kalau di daerah-daerah mungkin dengan acara-acara bersama masyarakat gitu. Dan penyampaian pesan ini harus dilakukan secara berulang-ulang gitu, konsisten dengan sesuai dengan konteks atau isu yang berkembang di daerah atau di suatu kawasan tersebut gitu. Terus juga berbeda-beda ya kalau misalnya untuk masyarakat target audiens kita yang ada di desa, yang dekat dengan kawasan gitu kan, di kampung gitu, mungkin media yang kita berikan harus yang bersifat visual dan menghibur, kayak poster, kalender, lagu-lagu, mungkin juga layar tancap gitu. Tapi kalau di perkotaan yang mungkin jauh dari kawasan konservasi atau habitat orangutan bisa lebih kepada media sosial media, media cetak, dan informasi-informasi yang lebih gampang didistribusikan gitu. Dan karakteristik itu juga harus kita perhatikan, mereka harus memiliki desain yang sederhana, tampilan yang singkat, ada maskot, menghibur gitu, dan memiliki kedekatan isi dan pesan. Nah, ini kampanye yang efektif tuh yang seperti apa sih? Gunakan data yang akurat dan update gitu. Jadi datanya yang terupdate dari sumber-sumber yang terpercaya gitu. Kayak misalnya untuk orangutan sendiri, data yang saat ini untuk data populasi itu saat ini adalah yang digunakan ada PHVA tahun 2016. Jadi dulu tahun 2016 kita semua pernah mengadakan analisis populasi untuk orangutan gitu kan, dan data itu yang sampai sekarang menjadi rujukan oleh seluruh pihak termasuk pemerintah dan juga para ahli di luar negeri. Jadi gunakan data yang terpercaya, jangan dari dari TikTok atau dari mana, meskipun mungkin dari TikTok dari mana-mana juga mereka datanya akurat gitu, tapi upayakan untuk mendapatkan data yang terpercaya. Lalu juga harus fleksibel, menggunakan terminologi yang menarik, diksi-diksi yang menarik, tapi juga mudah dipahami. Terus konsisten tadi secara berulang-ulang, fleksibel, sesuai dengan dinamika yang terjadi gitu kan, karena bergerak cepat ya kondisi di lapangan ini. Lalu juga kita harus selalu melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Sepertinya contoh yang teman-teman Permali sekarang itu saya lihat di atas flyers itu ada banyak lembaga-lembaga yang berkolaborasi gitu. Jadi libatkan sebanyak mungkin peran serta pihak lain karena konservasi adalah kerja bersama. Lalu
Nah, yang paling penting yang harus kita miliki sebagai seorang campaigner adalah kita harus educate ourselves gitu. Pahami basic knowledge tentang satwa atau orangutan yang menjadi objek kampanye kita gitu. Biologinya, ekologinya, perilakunya, kondisinya apa? Kenapa? Karena di dalam campaign itu kita memberikan informasi, memberikan fakta-fakta sehingga orang akan tergugah gitu untuk melakukan call to action kita tadi. Terus lakukan riset tentang pihak-pihak mana saja sih yang berkepentingan dalam kegiatan campaign ini, bagaimana pemahaman mereka, terus bagaimana kita bisa melibatkan pihak tersebut. Lalu lakukan riset tentang hukum yang berlaku, do and don'ts gitu kan, kode etik yang apa yang ada, lalu peluang-peluang pendanaan dan pihak-pihak mana yang bisa diajak bekerja sama. Itu tadi udah saya sebutin di bawah, dapatkan sebanyak mungkin data dan perkembangan terbaru. Nah, ini tuh kalau campaign itu adalah suatu proses yang berulang-berulang gitu ya, dari monitoring nanti evaluasi, lakukan lagi campaign gitu. Jadi jangan pernah berhenti. Dan perkembangan konservasi itu sekarang sangat cepat kan, apalagi dengan laju pembangunan gitu. Tiba-tiba misalnya nanti kita dapat berita ada orangutan di mana kena tembak gitu kan misalnya, terus kita harus paham tuh dengan isu-isu yang seperti itu, dan kita, atau nggak semua isu konservasi itu jelek juga ya, ada juga keberhasilan konservasi, kayak misalnya beberapa waktu yang lalu pemerintah melakukan rilis, melakukan restorasi gitu ya, dan perkembangan konservasi itu sangat cepat, baik perkembangan yang buruk maupun perkembangan yang baik. Insya Allah sih perkembangan konservasinya lebih menuju ke arah yang baik gitu kan. Terus kondisi sosial masyarakat juga terus-menerus mengalami perubahan. Lalu berkembangnya sosial media yang pesat gitu kan, berkembangnya teknologi itu juga membuat kita harus terus bergerak. Artinya kondisi di lapangan juga akan mengalami perubahan nih. Jadi gimana? Akhirnya kampanye itu harus memiliki strategi yang fleksibel dan dapat direview gitu, dikembangkan sesuai dengan kondisi. Nggak harus sekarang nih strategi kita kunjungan ke sekolah dengan menggunakan perangkat-perangkat ABC gitu ya. Bisa saja nanti strateginya sama, tapi perangkat kita yang harus kita modifikasi gitu. Jadi be kreatif ya, jangan stuck di satu cara. Nah, Forina waktu orangutan di tahun 2021 kemarin melakukan mencoba ya menginisiasi suatu kolaborasi, kita bisa campaign bareng. Kira-kira ada sekitar lebih dari 57 anggota lah yang terlibat untuk melakukan campaign tadi nih secara bersama-sama serentak mengusung dengan tema dan logo yang sama. Nah, ini salah satu kegiatan-kegiatannya itu banyak banget, tapi ada satu yang sama bahwa kita sama-sama mengusung konsistensi menggunakan logo yang sama gitu. Karena insya Allah nanti tahun 2022 ini kita akan mengadakannya lagi bersama-sama. Jadi kalau teman-teman Permali ingin ikutan dengan sangat senang hati, nanti kami invite gitu kan. Jadi ayo kita sama-sama melakukan campaign orangutan secara serentak bersama-sama, karena tadi konservasi adalah kerja bersama. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dalam yang sangat singkat ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman semua, alhamdulillah ya kita punya wawasan sama informasi-informasi yang bermanfaat dari Mbak Rona. Terima kasih Mbak Rona. Tadi Mbak Rona sempat menyampaikan bahwa Forina itu merupakan forum multi-stakeholders yang pada intinya itu bergerak di bidang konservasi juga, dan salah satunya konservasi di mana status satwa liar di Indonesia, orangutan itu sendiri critically endangered dan perlu pelibatan konservasi dari satwa liar. Namun sayangnya penyelenggaraan kampanye ini juga memiliki berbagai tantangan, di mana selain status konservasi dari orangutan itu sendiri, terdapat sulitnya emotional engagement yang berkaitan dengan ketertarikan dari para audiens terkait dengan isu konservasi, kemudian juga terbatasnya sumber daya lembaga,
Dan oleh karena itu Mbak Rona juga tadi menyampaikan mengenai strategi dari konservasi itu sendiri, baik dari penyusunan kerangka kampanye, kemudian penentuan target audiens, lalu pelaksanaan kampanye, hingga monitoring dan juga evaluasi. Di mana tadi juga sempat menarik nih teman-teman, ada penyusunan framework mapping untuk media dan kegiatan, baik yang offline maupun online, kemudian juga upaya untuk menyelenggarakan konservasi dengan data-data yang kredibel, serta yang terpenting juga adalah kolaborasi dengan lembaga dan peran serta pihak lain. Terima kasih Mbak Rona atas penyampaian materinya yang sangat insightful pada pagi ini. Lalu sebelum kita melanjutkan ke pemateri kita yang kedua, saya ingatkan kepada teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaannya, dapat mencantumkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom dengan menyebutkan nama, asal, pertanyaan, dan diajukan kepada narasumber yang mana. Kemudian nanti akan panitia bantu untuk bacakan dan akan dilakukan di sesi tanya jawab. Baik teman-teman, selanjutnya ada dari acara inti workshop, yaitu materi dari Mbak Indira. Selamat pagi Mbak Indira. Mbak Indira merupakan orangutan fashion specialist dan akan menyampaikan mengenai peranan digital dalam membangun engagement yang baik pada kampanye konservasi satwa liar, terutama orangutan. Baik, kepada Mbak Indira, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Hana ya selaku moderator. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Primali Berdaya yang sudah mengundang kami COP di acara kali ini. Untuk presentasi saya, mungkin bisa tolong di-share. Oke, terima kasih. Ini belum full screen ya. Sepertinya ini sih bentuknya, Mbak. Oke. Jadi sebelumnya perkenalan dulu. Kami dari LSM Center for Orangutan Protection. Di sini kami merupakan LSM yang fokus pada perlindungan orangutan. Tapi untuk beberapa kesempatan kami juga melakukan perlindungan kepada spesies-spesies yang lain, terutama yang satwa liar. Next. Oke, jadi sebelumnya kami kasih latar belakangnya dulu ya, kenapa COP ini berdiri. Jadi selama beberapa tahun terakhir, habitat orangutan tuh mengalami kerusakan yang cukup besar. Jadi ada banyak kayak pembalakan liar dan juga hutan-hutan yang masih primer, yang hutan sekunder itu ditebang, dibuldoser untuk menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, pemukiman, dan lain-lain. Next. Nah ini mohon maaf, ini ada foto-foto yang trigger warning ya, jadi saya hitam putih. Saya beri warna hitam putih, jadi karena kerusakan habitat tadi, yang hutan dibakar, ditebang, dan sebagainya, maka orangutan itu ada yang mati karena kebakaran hutan, dan juga ini foto yang di bawah ini adalah orangutan yang mengalami luka bakar hingga 90%, jadi cukup parah luka bakarnya sampai tangannya dan badannya itu bulunya rontok semua. Next. Dan juga karena kebakaran hutan itu, maka karena hutannya makin menyempit, lama-lama orangutan jadi terjebak, terisolasi di kayak di pohon atau di habitat yang sangat sempit. Next. Nah, karena habitatnya makin sempit, lama-lama orangutan akan kesulitan mendapatkan makanan, lalu juga karena saling bersaing dengan orangutan yang lain ya, makanya ada beberapa yang tidak mampu bersaing, yang kalah bersaing, akhirnya keluar dari hutan, masuk ke perkebunan atau pemukiman untuk mengambil hasil kebun dan kemudian dianggap hama, jadi ditangkap oleh masyarakat atau dari pekerja perusahaan. Ini contohnya ada induk dan bayi orangutan yang ditangkap karena masuk ke kebun. Next. Lalu juga nggak hanya ditangkap, kadang orangutan itu juga ditembak. Jadi ini contohnya ada orangutan Aan yang dia ditembak
oleh senapan angin. Bisa dilihat di hasil ronsennya ini, di kepalanya itu banyak peluru senapan angin, dan ini sampai membuat matanya buta. Next. Nah ini bayi orangutan juga banyak yang ditangkap, jadi induknya ditangkap atau dibunuh, lalu bayinya itu diperjualbelikan sebagai hewan peliharaan. Ini contohnya ada beberapa orangutan peliharaan yang kayak pinggangnya dirantai, ada juga yang di kandang sempit, dan juga dikasih makannya, orangutan kan harusnya makan buah-buahan ya, atau daun-daunan hutan gitu. Nah, tapi di sini orangutan kalau dipelihara dikasih makan nasi, roti, dan makanan-makanan yang tinggi gula dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Next. Nah, kondisi orangutan di kebun binatang pun juga miris ya. Juga tidak sebahagia yang tadi yang konflik, yang korban jadi dari konflik. Contohnya ada orangutan yang misalnya di kandang sempit, ada juga orangutan yang kecanduan merokok karena dilempari rokok oleh pengunjung, ada juga yang di kandangnya itu tidak ada ayunan atau tidak ada mainan apa-apa, jadi orangutan ya hanya meringkuk aja di dalam kandang. Dan banyak juga pengunjung kebun binatang yang ngasih makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisinya dia, misalnya dikasih snack atau dilempar rokok kayak yang tadi juga. Next. Nah, COP atau Center for Orangutan Protection ini berdiri karena tujuan kita yaitu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk orangutan, baik orangutan liar yang kena korban dari penggusuran di habitatnya sendiri maupun orangutan-orangutan yang ada di kebun binatang. Next. Di COP sendiri ada 3 lokasi utama ya. Yang pertama, kami ada 2. Kami mengelola 2 pusat rehabilitasi orangutan. Yang pertama ada di Sumatera Utara, lalu ada di Kalimantan Timur, dan juga ada kantor kami di Jogja. Next. Nah, apa saja sih yang kami lakukan? Ada 4R, yaitu research, rescue, rehab, dan release. Next. Untuk research, jadi kami melakukan investigasi perdagangan ilegal, kami kayak masuk ke pasar-pasar burung, atau mungkin kami menginvestigasi dari grup jual beli satwa di Facebook untuk menangkap perdagangan satwa ilegal. Lalu kami juga keliling di Kalimantan Timur untuk melakukan asesmen atau kayak penyaringan informasi potensi orangutan yang berkonflik, misalnya masuk ke pemukiman atau pertambangan atau perkebunan. Ini contohnya di foto di bagian atas, teman-teman bisa lihat ada hutan yang baru dibuka ya. Itu ada sisa-sisa asap bekas kebakaran. Jadi hutannya itu yang kayu-kayu besarnya itu ditebang, lalu kayu-kayu yang kecilnya itu dibakar untuk pembukaan hutan itu. Dan di bagian bawah yang tengah-tengah itu ada orangutannya di situ. Jadi habitat orangutannya sangat dekat sekali dengan pembukaan lahan yang terjadi. Next. Lalu setelah research kami melakukan rescue, yaitu kalau misalnya ada orangutan yang masuk ke pemukiman atau orangutan yang dipelihara oleh warga atau orangutan yang diperdagangkan di pasar burung atau di media sosial gitu, itu akan kami rescue bersama dengan penegak hukum atau bersama dengan BKSDA. Next. Nah, setelah kami rescue, dari tim medis, dokter hewannya akan melakukan medical check up untuk mengetes apakah orangutan ini ada penyakit atau tidak, ada luka atau tidak, dan kalau misalnya ada penyakit atau luka, itu akan ditreatment dulu untuk menyembuhkan kondisinya. Next. Lalu setelah research, rescue, dan selanjutnya adalah rehabilitasi. Yang kalau di COP kami rehabilitasinya melakukan sekolah hutan namanya. Sekolah hutan ini jadi bayi-bayi orangutan yang tadi korban dari yang sebelumnya dipelihara oleh warga itu kami lepaskan di hutan
selama seharian, jadi dia bisa bebas memanjat, bebas berayun, bebas mencari makan di hutan. Lalu nanti ketika sore itu kami masukkan ke kandang lagi. Jadi fungsinya sekolah hutan itu untuk membiasakan orangutan untuk dengan suasana di hutan, jadi suaranya, baunya, dan benda-benda yang ada di hutan. Lalu juga latihan memanjat, berayun, mencari pakan, dan juga membuat sarang. Next. Lalu setelah rehabilitasi ada yang namanya proses pra-rilis atau pra-pelepas liaran. Jadi orangutan yang sudah lulus dari sekolah hutan, sudah jago itu akan kami taruh di pulau yang terisolasi ya. Jadi pulau kecil, di situ orangutan dilepas di situ tanpa bantuan dari manusia. Jadi di situ selama berbulan-bulan orangutan akan berlatih gimana sih caranya hidup mandiri tanpa dikasih makan manusia dan juga tanpa animal keeper ya. Next. Nah, kalau di pulau pra-pelepas liaran tadi dia sudah terlihat bahwa dia mampu untuk hidup mandiri, orangutan akan dirilis di kawasan yang lindung. Next. Nah, setelah kami rilis juga nggak hanya ditinggal begitu saja, ada yang namanya post-release monitoring atau PRM. Di situ ada tim ranger yang akan mengikuti orangutan yang kami rilis selama sekitar 3 bulan, jadi mengikuti dari pagi sampai sore hari, dan tujuannya itu kami melihat perkembangan perilakunya dia, apakah dia mampu bertahan hidup atau enggak, dan juga untuk memantau pergerakan orangutannya, jadi dia udah sampai mana aja nih selama 3 bulan setelah rilis. Next. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di COP untuk membantu melindungi orangutan dan juga habitatnya. Dan kemudian selain program yang utama tadi, kami juga melakukan kampanye dan edukasi untuk penyadartahuan ke masyarakat yang umum. Next. Jadi di COP ini kami memiliki beberapa media sosial. Ada website, ada juga Instagram, ada Twitter, ada YouTube, dan juga ada juga banyak kayak akun-akun dari kayak relawan kami juga. Jadi di sosial media kami ini kami melakukan sharing ya. Jadi informasi-informasi orangutan yang kami rescue, orangutan yang sedang kami rehab, atau orangutan yang sedang kami rilis. Dan juga ini menjadi sarana untuk melakukan penyadartahuan atau raise awareness kepada masyarakat yang umum. Kayak orangutan itu apa sih? Kayak kenapa sih dia spesial gitu? Ternyata dia cuma ada di Indonesia loh. Dan juga sekarang orangutan tinggal berapa individu sih? Orangutan itu habitatnya di mana aja sih? Nah, itu kami melakukan edukasinya lewat media sosial. Next. Lalu edukasi yang selanjutnya melalui school visit. Jadi dari kami, dari COP dan juga relawan kami mengunjungi sekolah-sekolah atau kampus-kampus untuk menjelaskan tentang konservasi orangutan seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Dan kami juga ada namanya COP School, COP School. Jadi itu adalah sekolah konservasi yang rutin setiap tahun. Jadi siswa-siswa COP School ini akan belajar tentang konservasi satwa liar selama seminggu di Jogja. Next. Lalu kampanye selanjutnya melalui demo. Jadi karena kami sudah melakukan investigasi tentang kerusakan habitat orangutan gitu, misalnya di Kalimantan ada orangutan mati karena ditembak senapan angin, atau orangutan ditemukan mati terpenggal. Nah, atau orangutan ditemukan mati di perusahaan A gitu atau perusahaan B. Nah, itu kami akan melakukan demo. Biasanya di KLHK atau misalnya di depan perusahaan itu, dan itu demo ini aksinya banyak ya, kadang teatrikal juga, kadang pembentangan spanduk, banner dan segala macam. Nah, ini akan menjadi menarik minat orang-orang yang lewat di lokasi demo kami, dan itu juga akan menjadi sarana kampanye. Next.
Lalu kami melakukan konser musik, jadi ada konser amal namanya Sound for Orangutan atau SFO. Nah, di sini kami mengundang band-band yang memang concern ke isu lingkungan juga, dan di sini hasil dari penjualan tiketnya ini juga kami gunakan untuk program rehabilitasi kami. Jadi selain pengunjungnya ini kayak nyanyi-nyanyi dan juga segala macam, saat konser ini kami juga menyisipkan pesan-pesan tentang konservasi orangutan di Indonesia. Next. Lalu ada namanya AFO, Art for Orangutan. Ini adalah pameran seni. Jadi ada lukisan-lukisan, patung-patung, dan segala instalasi seni yang dibuat oleh relawan kami dan juga oleh seniman-seniman yang berkontribusi ya. Di sini AFO udah kami selenggarakan beberapa kali dan responnya cukup baik, jadi cukup banyak pengunjungnya. Ini yang terakhir di Museum Jogja, Museum Seni Jogja, dan mungkin ini kayak ada beberapa yang bilang ini kayak pameran seni biasa, tapi sebenarnya dari lukisan-lukisan itu, dari kayak patung-patung atau rajutan-rajutan yang ada di situ juga sebagai media untuk kampanye. Jadi ada beberapa foto misalnya orangutan yang terjebak di kebakaran, ada juga foto-foto orangutan di dalam karung yang menunjukkan bahwa ini orangutan hasil perdagangan ilegal kayak gitu. Ini juga termasuk salah satu media kampanye dan edukasi yang dilakukan oleh COP. Sebenarnya ada beberapa yang lain, misalnya kayak lomba cerpen, lomba poster, yang itu bisa diikuti oleh teman-teman dari mulai SMA sampai dewasa, dan itu juga menjadi salah satu media kampanye yang kami gunakan untuk berbagi pengetahuan dan juga penyadartahuan. Nah, gitu sih dari COP. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Indira atas materinya. Menambah lagi nih teman-teman pengetahuan kita terkait dengan konservasi dari orangutan dari kerusakan habitat dari orangutan, kemudian adanya kebakaran dan penebangan hutan yang mengancam kondisi dari, kemudian adanya peran dari COP yang terdiri dari 4R atau Research, Rescue, Rehab, dan Research ilegal, dan juga ada hingga penyaringan informasi, kemudian rescue bersamaan dengan penegak hukum atau BKSDA, kemudian adanya juga rilis dan rehab di sekolah hutan, dan sebelumnya ada rilis di mana prarilis dan rilis di kawasan hutan dari hutan lindung. Kemudian ada juga edukasi melalui media sosial dan sarana kampanye seperti Sound for Orangutan, dan yang menarik juga teman-teman Art for Orangutan. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mungkin tes semangat lagi kali ya. Untuk teman-teman yang mungkin ada kendala jaringan atau koneksi, bisa kasih reaction untuk nanda ini nggak dari di alam mimpi di balik software ya, atau kakak-kakak panitia juga bisa dibantu untuk kasih reaction. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kok bisa? Jempol, sip. Aman berarti ya? Berarti aman nih. Di alam mimpi semua. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama ini dari Marjan. Nama saya Marjan Rahmawati Azahra dari IPB. Halo Marjan. Izin bertanya kepada Kak Indira. Tadi sempat disebutkan banyak orang yang tinggal di area pertambangan atau perkebunan. Apakah dari pihak perusahaan bersangkutan wajib melakukan upaya untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup orangutan yang tinggal di sekitar area operasional perusahaan? Karena mengingat perusahaan yang berdampak langsung ke lingkungan harus memiliki AMDAL, dan di dalam AMDAL memiliki RKL, RPL. Dan bagaimana kerjasama kegiatan konservasi antara pihak Taman Nasional dan perusahaan yang memiliki ruang lingkup operasional di dalam Taman Nasional itu sendiri. Begitu Kak Indira. Dan terima kasih Kak Marjan.
Mungkin dari Mbak Indira bisa langsung menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya, Marjan Sirup. Jadi untuk perusahaan memang kayak dari COP, juga dari teman-teman di KLHK, atau kalau di lapangannya ada dari Balai Taman Nasional dan juga BKSDA ya. Di situ kami melakukan sosialisasi, jadi untuk semua kayak masyarakat lokal ataupun perusahaan-perusahaan atau siapapun yang bekerja dan tinggal di dekat dengan habitat orangutan itu akan kami lakukan sosialisasi. Jadi bahwa jangan menyakiti orangutan, jangan ditangkap, jangan dibunuh, dan juga jangan disakiti. Dan kalau memang misalnya orangutan itu kayak berkali-kali masuk ke konsesi mereka atau ke kayak perkebunan atau pertambangan, ya itu silakan hubungi dari tim BKSDA atau juga tim COP. Jadi kami selain edukasi, sosialisasi, kami juga memberikan kontak kayak call center gitu. Kalau misalnya memang ada orangutan yang masuk ke perusahaan. Dan beberapa kali juga ketika kami rescue itu juga dibantu oleh dari tim perusahaan gitu. Tapi untuk yang kayak perusahaan-perusahaan yang nakal ya, jadi perusahaan kan ada yang baik, ada yang nakal. Jadi, misalnya kayak ketika kami menginvestigasi ada land clearing atau pembukaan lahan di habitat orangutan dan ternyata itu dilakukan oleh perusahaan A misalnya, dan ternyata perusahaan A itu konsesinya nggak di situ, jadi dia membuka lahan di luar konsesinya itu. Nah itu kita bisa kayak melaporkan itu ke KLHK, ke Gakum, namanya penegak hukum, dan itu nanti bisa diproses ke pengadilan bahwa perusahaan A misalnya kayak melakukan pelanggaran hukum seperti itu. Dan juga beberapa kasus juga dulu pernah ada pembunuhan orangutan yang ternyata dilakukan oleh salah satu pekerja di perusahaan itu, dan juga itu akhirnya pelakunya juga bisa kami usut sampai ke pengadilan gitu. Dari Marjan, apakah ada tanggapan? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih Mbak Indira. Kalau dari Mbak Rona, bagaimana? Apakah ada ingin menanggapi juga terkait pertanyaan dari Mbak Jan? Dipersilakan, Mbak. Ya boleh. Aku mau menanggapi Mbak Marjan nih, pertanyaannya sangat menarik dan jeli banget ya gitu kan. Keren banget pertanyaannya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan itu memang kan sekarang sudah memiliki AMDAL, RKL, RPL gitu. Tapi kalau biasanya selain itu juga, apalagi untuk perusahaan seperti IUPHK yaitu HPH gitu, biasanya mereka sudah memiliki aturan-aturan tertentu gitu. Jadi contohnya minimal 10% dari wilayah areal konsesi kerja mereka itu harus merupakan wilayah HCV. Wilayah HCV itu ada wilayah-wilayah yang high conservation value ya, memiliki nilai konservasi tinggi gitu. Dan mereka perusahaan-perusahaan ini diwajibkan untuk itu, dan itu dimonitor jumlah populasi orangutan, kondisinya seperti apa, itu dimonitor oleh mereka sendiri dengan bantuan juga dari pihak-pihak terkait lainnya, NGO juga, dan oleh UPT-UPT seperti Taman Nasional dan BKSDA. Nah, yang menarik di bawah ini adalah pertanyaan bagaimana untuk konservasi antara pihak Taman Nasional dan perusahaan yang memiliki lingkup operasional di Taman Nasional. Jadi, mungkin aku perlu jelaskan bahwa di Taman Nasional atau di kawasan konservasi itu tidak boleh ada pekerjaan eksploitasi ya, seperti tambang, perkebunan, dan konsesi-konsesi seperti itu gitu. Kalau misalnya mereka merambah mungkin, tapi sebenarnya tidak ada izinnya untuk melakukan operasional di wilayah konservasi. Jadi itulah mengapa tadi di presentasi juga aku sebutkan bahwa 78% nih di Kalimantan wilayah habitat orangutan itu adanya di luar Taman Nasional, di luar kawasan lindung gitu. Nah, ini tantangannya di situ gitu. Jadi meskipun kelihatannya berbentuk hutan, tapi belum tentu itu Taman Nasional gitu. Jadi ada wilayah-wilayah seperti APL dan lain-lain gitu. Nah, inilah tantangannya, gimana sih supaya kita bisa bekerja sama gitu kan.
Dan biasanya kayak Forina gitu juga membantu teman-teman perusahaan nih untuk membuat suatu BMP kayak Best Management Practice gitu. Jadi panduan-panduan bagaimana melakukan operasional konsesi yang ramah lingkungan. Mungkin itu Mbak Hana yang bisa aku tambahkan. Oke, terima kasih Mbak Rona. Dari Marjan sendiri, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau sudah cukup jelas? Silakan Marjan disampaikan, bisa lewat kolom chat. Sudah. Baik, terima kasih kembali Marjan. Untuk teman-teman partisipan yang lain, ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada dua pemateri kita hari ini? Atau jangan-jangan ketiduran lagi nih di balik Zoom-nya? Oke, ada satu pertanyaan nih masuk dari siapa nih? Anonim ya? Ini Mbak Indira dan Mbak Rona. Susun kampanye itu kan baiknya memiliki goal yang call to action gitu. Tapi karena kondisi pandemi, bagaimana sih cara untuk tetap mencapai dari goal kampanye-kampanye yang diselenggarakan selama pandemi? Mungkin dari Mbak Rona terlebih dahulu bisa menjawab, Pak, untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Silahkan. Memang terima kasih ya. Nah, itu memang juga kemarin waktu kita workshop mengadakan pemetaan partisipatif tentang kendala-kendala itu memang salah satu pandemi ini memang merupakan salah satu kendala yang cukup berarti ya dalam kegiatan-kegiatan campaign gitu. Jadi yang biasanya kita bisa melakukan campaign ke sekolah, melakukan campaign melalui event gitu, sekarang tidak bisa lagi dilakukan secara offline gitu. Tapi itulah jadi kita tuh memang harus kreatif gitu, harus kreatif gimana ya caranya supaya bisa tetap melakukan campaign gitu. Apalagi kalau misalnya pandemi kan masyarakat sekarang kalau kita lihat ya jadi tidak bisa melakukan kegiatan, nggak bisa kerja dan lain-lain. Ini juga pasti akan berpengaruh terhadap ekonominya mereka. Jadi kalau mereka nggak bisa bekerja juga itu juga nanti mungkin di sekitar kawasan konservasi juga akan memacu perambahan gitu karena mereka nggak bisa kerja, ya udah gue ngerambah hutan aja deh gitu kan. Nah justru di era pandemi ini tantangan untuk konservasi orang hutan, tantangan untuk campaign itu justru semakin tinggi gitu. Caranya gimana? Tadi kita tetap tentukan tujuan kita tujuan kita tadi gitu, goal to action tadi, call to action tadi tetap, tapi bisa kita lakukan dengan cara thanks to sekarang udah ada Zoom, udah ada sosial media, ada digital media dan lain-lain ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan membangun engagement dengan teman-teman melalui sosial media kan sekarang ada TikTok, ada macam-macam gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan sebatas melakukan online gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kita bisa saja menyebarkan flyers, menyebarkan poster dan lain-lain tanpa kita harus melakukan kegiatan. Jadi mungkin bisa bekerja sama dengan pihak sekolah misalnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan offline tapi yang terbatas gitu. Dan di sini kita akan melihat betapa pentingnya peran suatu sosial media gitu untuk dalam kegiatan-kegiatan campaign seperti ini gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan kreativitas gitu. Tapi yang kalau selama aku perhatikan sih teman-teman di NGO untuk bagian komunikasi mereka nggak berhenti ya. Mereka tetap bahkan yang tadinya dilakukan secara offline sekarang dilakukan secara online. Contohnya yang teman-teman Permali lakukan seperti ini gitu. Nah, ini adalah cara-cara yang jitu ya sebenarnya dan efektif gitu. Sebenarnya juga jadi membangun kesadaran gitu. Oh, ternyata pandemi ini justru membuka mata kita bahwa kita tetap bisa melakukan kegiatan campaign dengan biaya yang justru relatif sedikit. Coba kalau teman-teman Permali ngadain workshop secara offline, ya kan, belum sewa ruangannya, belum makanannya, segala macam peralatan gitu. Justru dengan pandemi ini sebenarnya juga menyadarkan kita gitu. Jadi ada juga nih dampak positif dari pandemi bahwa
kita bisa lebih kreatif dan menjangkau lagi banyak audiens gitu. Kalau misalnya kita mengadakan kegiatan campaign secara offline, mungkin yang datang cuma di satu daerah tersebut aja, di Jakarta aja gitu misalnya. Tapi dengan adanya sosial media, dengan adanya Zoom, virtual event seperti ini, justru teman-teman di pelosok bisa ikutan asal mereka dapat sinyal gitu kan. Di Papua gitu mungkin yang tadinya nggak pernah melihat orangutan, nggak tahu apa itu orangutan, tapi dengan adanya campaign-campaign seperti ini yang dilakukan melalui sosial media, kita bisa menjangkau audiens yang lebih banyak lagi. Mungkin itu Mbak Hana yang bisa aku tambahkan, jelaskan. Terima kasih Mbak Rona. Jadi mungkin memang walaupun online dan aktivitas juga banyak di rumah, jadi bisa tetap ada engagement-nya ya, walaupun memang kuantitas itu mungkin nggak sebanyak dari yang offline, tapi mungkin tidak bisa dibilang menurunkan dari kualitas campaign itu sendiri. Kalau dari Mbak Indira ada yang ingin ditambahkan, Mbak? Ya, kurang lebih sama seperti teman-teman Forina ya. Jadi kami untuk campaign-nya lebih banyak secara online, kayak foto-foto lewat Instagram, lalu ada juga video-video sekolah hutan yang kami share di YouTube. Lalu ini sih kayak kami juga membuat lomba cerpen. Jadi udah 2 kali kayaknya selama pandemi kami membuka kayak lomba cerpen, dan di situ teman-teman bisa kayak pesertanya di situ kan bisa research, bisa kayak mendalami tentang konservasi orangutan untuk membuat cerpen itu, dan juga ada penjualan merchandise. Jadi ya, kami kayak open donasi, sekalian jual merchandise, juga sekalian melakukan edukasi tentang konservasi orangutan, dan hasil dari penjualan merchandise itu juga kami gunakan untuk membantu program kami. Lalu karena saat pandemi itu kan ada beberapa orangutan yang terdampak ya, misalnya yang di kebun binatang gitu, kayak kan ada beberapa kebun binatang yang susah untuk memberikan pakan untuk orangutan atau satwa di dalam pengelolaan mereka. Nah, itu kami juga melakukan galang donasi untuk memberikan bantuan pakan ke satwa-satwa di kebun binatang. Contohnya yang sampai sekarang masih kami lakukan itu di Sawah Lunto. Dan juga ada di kebun binatang Padang juga. Kami memberikan bantuan pakan untuk orangutan yang di kebun binatang. Itu. Terima kasih Mbak Indira dan Mbak Rona. Semoga tadi pertanyaannya menjawab ya bagi kamu yang misterius nih, mungkin anonim. Dan sekarang kita juga ada pertanyaan dari Hana. Halo kembaran. Selamat siang Mbak Indira dan Mbak Rona. Tadi sempat disampaikan terkait kondisi orangutan yang berada di kebun binatang dengan kondisi yang baik. Masyarakat yang memiliki perhatian untuk mereka. Apakah kita menganjurkan orang lain untuk menghindari mengunjungi tempat-tempat seperti ini, atau sebaiknya seperti apa? Thank you Mbak Indira dan Mbak Rona. Wah, ini kayaknya lagi hard feeling banget ya. Baik, untuk bisa ditanggapi pertanyaan dari juga namanya. Oke. Kalau kebun binatang itu kan selain tujuannya kan ada banyak ya, kayak edukasi juga, ada kayak breeding atau perkembangbiakan juga. Jadi kalau misalnya sebenarnya satwa di kebun binatang pun juga ada beberapa satwa yang juga sitaan dari BKSDA, jadi satwa punya negara gitu. Nah, kalau dari kami kalau untuk melarang masyarakat ke kebun binatang tuh kayaknya juga ya yang nggak gitu juga gitu, karena di sana juga ada untuk menjadi sarana informasi dan edukasi juga gitu. Yang bisa COP lakukan adalah kalau misalnya ada orangutan yang kayak kondisinya buruk atau kondisi kandangnya buruk, pengelolaannya buruk, itu kami bantu kebun binatangnya. Jadi ada beberapa kali kami melakukan perbaikan kebun binatang, misalnya di kandangnya itu dikasih ayunan-ayunan atau tempat tidur dan tali-tali untuk bergantungan kayak gitu. Dan juga tadi ada foto orangutan yang kecanduan rokok ya, karena dilempari rokok oleh pengunjung dan akhirnya dia kayak adiktif.
Nah, itu di kebun binatang Solo, di Taru Juruk Solo, dan itu dari COP akhirnya membantu pihak manajemen untuk membuat pulau buatan. Jadi ada kayak danau kecil di situ, dan di situ ada kayak lahan kecil yang bisa dijadikan kayak pulau. Nah, orangutannya itu di pulau itu kami kayak kasih mainan-mainan dan juga untuk kayak sarana orangutannya itu berayun dan tidur dan berteduh segala macam. Nah, orangutannya akhirnya dimasukin ke situ. Jadi pengunjung nggak bisa untuk melempar makanan ataupun rokok ke situ lagi. Dan akhirnya pasangan orangutan yang di pulau itu sempat sampai punya anak juga di dalam pulau itu kayak gitu. Dan juga dari COP beberapa kali kami melakukan pelatihan ke animal keeper di kebun binatang. Jadi dokter hewan kami kayak ke kebun binatang yang manajemennya mungkin masih kurang ya. Nah, kami melatih bagaimana cara perawatan satwa yang betul, kayak gimana cara nyiapin makanannya dan juga kayak bersihin kandangnya supaya steril, dan gimana caranya bikin mainan-mainan kayak ayunan atau kayak kalau harimau gitu mungkin dia butuh kayak tempat untuk mencakar-cakar gitu. Kalau orangutan atau primata lainnya mungkin butuh ayunan atau tali-tali untuk bergelantungan. Nah, itu kita ajarin animal keeper untuk itu. Nah, gitu sih dari COP. Dari Mbak Rona bagaimana? Ada tanggapan untuk pertanyaan dari Hana? Nggak aneh sama sendiri. Jangan-jangan ini Hana yang ngirim. Apa ya? Jadi mungkin yang fundamentalnya dulu ya dari pertanyaan itu yang paling mendasarnya itu bahwa kebun binatang itu bukan memelihara satwa di kebun binatang itu bukan kejahatan ya. Jadi yang jahat itu kita kalau miara di dalam rumah gitu. Atau yang jahat itu kalau kita nonton Topeng Monyet gitu. Nah, itu nggak boleh gitu kan karena kita mendukung animal crime gitu. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu ya bahwa kegiatan konservasi itu ada dua untuk satwa ya. Jadi ada konservasi secara in situ, yaitu konservasi yang dilakukan di dalam wilayah habitatnya mereka gitu, di habitat alaminya di hutan gitu kan. Kalau misalnya orangutan tentunya di hutan-hutan gitu. Terus ada lagi yang ex situ. Ex situ itu apa? Yaitu upaya konservasi yang dilakukan di luar habitat alaminya, dan salah satunya adalah kebun binatang gitu. Jadi keberadaan kebun binatang ini sebenarnya merupakan upaya konservasi satwa gitu kan, dan bisa mendukung berbagai macam upaya lainnya seperti tadi Mbak Indira jelasin untuk edukasi dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk terkait orangutan yang kondisinya kurang baik seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Justru bukannya jangan dengan mengunjungi gitu, justru ayo nih kita sama-sama bantu kebun binatang supaya mereka bisa meningkatkan animal welfare-nya si orangutan atau satwa-satwa lainnya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Contohnya kayak teman-teman yang ada di Bandung gitu kemarin sempat melakukan galang donasi ya, seperti yang COP lakukan gitu, galang donasi untuk membantu si kebun binatang ini. Dan adanya pandemi ini kan juga kemarin itu yang udah berapa tahun berlalu ini ya, kalau sekarang mungkin sudah ada yang buka gitu kan, tapi mereka kan salah satu mungkin satu-satunya pendapatan untuk dana makan dan segala macam memelihara satwa orangutan ini kan juga dari kunjungan gitu kan. Nah, justru sekarang yang bisa kita lakukan apa? Yuk kita bantu galang donasi, terus kita ajakin teman-teman kita justru untuk ke kebun binatang gitu, wisata nggak perlu yang heboh-heboh gitu, terus bikin kegiatan-kegiatan event kayak teman-teman di Ragunan nih, kebetulan rumah saya di Ragunan, dekat Ragunan, jadi beberapa mahasiswa melakukan beberapa kegiatan di kebun binatang Ragunan gitu, yang nanti dananya bisa disumbangkan kepada kepada pengelola kebun binatang tersebut. Mungkin itu sih Mbak Hana yang bisa aku sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Rona dan Mbak Indira. Untuk Hana yang double N, apakah sudah cukup jelas atau mau ada yang ditanyakan kembali kepada Mbak Rona dan Mbak Indira? Kak, sangat mencerahkan. Apa nih, mencerahkan masa depannya atau mencerahkan? Siap, terima kasih kembali ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ari Saputra. Halo, Assalamualaikum.
Kedengaran Kak? Iya. Ya, izin off cam ya karena enggak ini. Ya, izin tanya Kak, ada 2 pertanyaan. Pertama tadi materi, keduanya dari pemateri luar biasa, sangat menarik. Dan udah intinya ibarat bukan kulit-kulitnya lagi gitu. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, apabila satwa yang akan dilepas itu ternyata tidak memenuhi syarat untuk bisa sintas di alam liar, apa yang dilakukan selanjutnya? Apa dipelihara lagi atau gimana dari pengkonservasinya? Yang kedua, bagaimana sebenarnya sih metode konservasi in situ? Karena pengalaman saya di sekolah itu cuma diajari teorinya, tapi metodenya itu saya belum memahami secara detail itu gimana ya Kak? Terima kasih. Oke. Cukup. Ya, oke. Jadi tahapan rehabilitasi itu bertingkat ya, dan itu butuh waktu bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Nah, kami juga nggak hanya langsung melepas liarkan, kami memiliki beberapa parameter yang untuk membantu kami menilai apakah orangutan ini layak atau siap atau enggak sih untuk dilepas liarkan. Jadi kalau dari kami beberapa parameternya itu, yang pertama dia beraktivitasnya di ketinggian di atas 10 meter. Jadi kalau dia udah jarang turun ke tanah, nah itu berarti dia udah mulai oke nih perilakunya gitu. Lalu yang kedua, dia bisa mencari makanan sendiri. Jadi kayak dia kayak nyari makan buah-buahan sendiri, kayak daun-daunan atau bunga, atau orangutan juga makan serangga loh. Jadi kayak kalau dia bisa mencari makanan alaminya dia sendiri tanpa bantuan manusia, nah itu juga termasuk salah satu kriteria yang kami pertimbangkan. Lalu parameter selanjutnya yaitu membuat sarang. Jadi orangutan itu kan setiap malam hari ketika dia mau tidur itu dia akan membuat sarangnya. Jadi dia menganyam ranting-ranting daun-daunan gitu untuk menjadi kayak kasurnya. Karena orangutan kan besar, dia nggak bisa tidur kayak di batang yang biasa. Jadi harus kayak ada sarangnya dulu untuk yang menampung badannya dia itu. Nah, kalau orangutan yang kami rehab sudah bisa beberapa kriteria tadi, yang bisa mencari makan sendiri, bisa sering membuat sarang, dan juga ketinggian aktivitasnya di atas 10 meter terus gitu. Dan juga dia kalau melihat manusia itu cenderung menghindar, bukan malah mendekat. Nah, kayak kalau sudah parameter-parameter itu sudah terpenuhi, nah itu artinya dia udah siap untuk dilepas liarkan. Nah, gimana kalau misalnya ketika dia di pulau pra pelepas liaran itu ternyata dia perkembangan perilakunya itu nggak bagus atau nggak cukup baik untuk dirilis. Nah, itu ada beberapa cara ya, kayak misalnya kita akan lanjutkan dia di pulau itu selama beberapa bulan sambil melihat perkembangannya lagi, dan bisa juga yang ditarik kembali ke sekolah hutan gitu. Jadi ya itu nggak ada solusi tunggal sih. Jadi kita lihat per individu orangutan pasti beda-beda perkembangannya. Oke, terima kasih Mbak Indira. Untuk Mbak Rona, bagaimana? Ada yang ingin disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Ari? Tadi ada 2 pertanyaan ya kalau nggak salah ya. Pertama yang kalau yang belum siap rilis gimana gitu. Itu mungkin tadi Mbak Indira udah cukup banyak menjelaskan ya gitu. Cuman mungkin ada perbedaan sih kalau untuk rilis ini sendiri gitu. Jadi kalau di Kalimantan itu mungkin hard rilis ya Mbak Indira. Jadi kalau udah dilepas ya udah dilepas aja gitu kan. Cuman nanti dimonitor gimana kelangsungan hidup mereka gitu. Tapi kalau di Sumatera kita mengenal yang namanya soft release gitu. Jadi dirilis tapi masih tetap secara berkala dikasih makan, nanti makannya dikurangin gitu lama-lama sampai orangutan tersebut nggak lagi balik ke tempat makan tapi mereka sudah mencari makan sendiri gitu. Dan ini sih 2 pendekatan yang sama baiknya gitu ya, tergantung kita mau ambil yang mana.
Tapi untuk bisa mengetahui mereka sudah siap rilis atau gimana, itu gimana sih gitu? Udah siap atau belum sih gitu? Nah, itu melalui penelitian yang panjang juga satwa-satwa orangutan itu di rehab centernya mereka ada kayak rapot kesehatan, rapot perilaku gitu. Jadi itu dimonitor terus tuh sama tim-tim ahli orangutan, tim perilaku dan tim dokter hewan gitu. Dan ada SOP-nya sendiri gitu. Jadi pemerintah saat ini juga bersama-sama difasilitasi Forina sedang mendukung menyusun finalisasi SOP. Jadi SOP itu dari mulai rescue, rehab, rilis, terus juga monitoringnya seperti apa gitu. Dan contohnya misalnya untuk untuk orangutan yang masih bayi gitu kan, dia belum boleh dirilis kalau usianya belum mencapai 8 tahun misalnya seperti. Jadi ada SOP tersendiri yang bisa memastikan bagaimana supaya orangutan tersebut siap untuk dirilis gitu. Karena beda ya kalau misalnya mereka terbiasa di dalam kandang atau biasa dipiara oleh manusia gitu, mungkin tahapan-tahapannya akan lebih panjang lagi gitu. Nah, untuk metode in situ sendiri tadi gimana sih gitu ya? Yaitu tadi in situ itu kan prinsipnya adalah melakukan konservasi satwa di dalam habitat alaminya gitu. Kalau untuk orangutan gimana? Sebenarnya sih prinsipnya mudah-mudah aja gitu ya. Kita tahu bahwa orangutan itu adalah umbrella species. Umbrella species itu apa sih? Umbrella species itu adalah spesies-spesies yang memiliki daya jelajah harian yang sangat luas gitu. Dan orangutan ini juga kita kenal sebagai penyebar biji yang sangat efektif gitu kan. Nah, jadi dia sambil jalan itu sambil menyebarkan biji, jadi membantu regenerasi hutan. Kita juga menyebutnya sebagai petani hutan gitu. Jadi karena dia memiliki jelajah yang luas, berarti kita harus menjaga habitatnya kan, supaya habitatnya dia luas ya kita harus jaga habitatnya itu gitu. Nah artinya dengan kita melindungi habitat orangutan, kita juga sudah melindungi satwa lain gitu. Jadi secara simpelnya sih seperti itu gitu. Kita lindungi habitatnya, maka kita bisa melindungi orangutan juga satwa-satwa yang lain. Terus juga tapi ternyata pada prakteknya tidak sesimpel itu gitu kan. Ada banyak kepentingan di situ gitu. Nah, salah satu upayanya juga melakukan kolaborasi dengan multispesies gitu karena kita tahu kalau di Kalimantan orangutan itu hidupnya berdampingan dengan satwa-satwa lain gitu kan seperti badak Kalimantan dan bekantan mungkin. Kalau di Sumatera lebih banyak lagi orangutan berdampingan dengan badak, harimau, gajah gitu kan. Nah, jadi ada 4 spesies karismatik yang hidup bersama. Kita kerjasama dengan forum-forum multispesies ini untuk melindungi habitat satwa-satwa tersebut. Nah, selain itu juga kalau teman-teman mungkin belum tahu bahwa di Indonesia itu orangutan itu tersebar di 39 metapopulasi atau kantong habitat gitu di seluruh Indonesia, dan di sekitar kantong habitat ini ada pihak-pihak lain yang bekerja di habitat tersebut gitu ya. Tadi ada perusahaan, ada NGO, ada masyarakat gitu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa menjaga habitat ini? Kita lakukan kerjasama dengan dengan stakeholder di 39 metapopulasi itu. Nah, untuk itulah kenapa Forina berdiri gitu. Jadi kita merangkul sinergi dengan 30 stakeholder yang ada di 39 metapopulasi. Karena balik lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa konservasi itu adalah kerja bersama. Gitu mungkin ya. Mudah-mudahan udah jelas ya. Untuk bagaimana, apakah sudah jelas? Sangat mengglowing kan Kak, waduh, kalah Share dong. ya. Oke, siap Ari, terima kasih. Nih, baik teman-teman, karena kita nanti akan ada beberapa sesi selanjutnya, jadi mohon maaf untuk pertanyaan Adinda yang terakhir ya. Silakan kepada Adinda ingin bertanya secara langsung, silakan untuk on mic dan bisa ditanyakan kepada Mbak Indira dan Mbak Runa. Oke, terima kasih Kak Hana atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Adinda dari ITB. Izin bertanya untuk Kak Indira sama Kak Rona. Sebagai orang awam gitu, saya sebagai orang awam,
yang sama sekali nggak punya basic di bidang kehutanan dan bidang konservasi gitu ya, tapi sangat tertarik gitu sama upaya konservasi orangutan gitu dan berniat untuk belajar lebih lanjut. Menurut Kak Rona sama Kak Indira, apakah ada sumber yang kredibel atau dari mana saya harus mulai belajar gitu? Satu lagi, menurut Kak Rona sama Kak Indira, apakah kampanye yang dilakukan oleh seorang individu melalui media sosial gitu bisa memberikan kontribusi yang nyata ke kesejahteraan orangutan? Karena dari yang dijelaskan tadi kan, yang saya tangkap itu Kak Rona sama Kak Indira udah melakukan banyak banget gitu upaya konservasi, mulai dari pelepas liaran, juga membantu orangutan yang di kebun binatang gitu ya. Tapi itu kan dilakukan dengan sebuah lembaga dengan kerjasama seperti yang tadi udah disampaikan. Kalau sebagai seorang individu, apakah bisa membawa impact yang nyata gitu Kak ke orang hutannya sendiri? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Adinda untuk menjawab. Mungkin Mbak Rona terlebih dahulu bisa menanggapi pertanyaan dari Adinda. Apa dulu nih? Mbak Indira dulu deh. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari. Oke. Kalau mau memulai untuk belajar ya bisa dari ini sih kayak googling dulu kayak berita-berita tentang orangutan, misalnya kayak orangutan yang masuk ke kampung atau terlihat di pinggir jalan dan lain-lain, dan juga bisa ke kayak jurnal-jurnal ilmiah juga kayak misalnya orangutan itu dewasanya umur berapa sih, terus kayak jantan betinanya sama nggak sih, atau misalnya orangutan tuh punya anak itu berapa tahun sekali, kayak gitu-gitu. Maksudnya mengedukasi diri sendiri dulu. Dan kalau di COP kami punya, tadi udah saya jelaskan sedikit, di COP ini kami punya namanya COP School, COP School. Jadi itu sekolah konservasi yang rutin setiap tahun. Jadi teman-teman bisa, asalkan umur di atas 18 tahun itu bisa mendaftar dari jurusan apapun, boleh mendaftar. Dan itu nanti sekolahnya selama seminggu di Jogja. Ada beberapa narasumber dari lembaga-lembaga konservasi di Indonesia yang kami datangkan untuk mengajari teman-teman peserta COP School untuk belajar tentang konservasi gitu. Nah, bisa dimulai dari situ sih. Dan nggak hanya COP School sih, kayak ada beberapa lembaga lain juga punya sekolah konservasi, misalnya dari Profauna, ada juga namanya Profauna Camp. Lalu ada juga namanya Tambora Muda. Dan di Sumatera juga ada namanya Leadership Conservation Camp kalau nggak salah namanya. Jadi kayak rajin-rajinnya untuk kayak menggali informasi tentang itu juga. Lalu pertanyaan yang kedua tentang apakah individu bisa untuk kayak membuat perubahan gitu ya. Jawabannya bisa. Kayak ada beberapa relawan kami yang sendirian gitu juga bisa dia kayak membantu di kebun binatang, atau juga kayak bikin poster-poster untuk kayak dikampanyekan di media sosial gitu. Dan kayak beberapa relawan itu juga kayak bisa sendirian untuk kayak bantu kami untuk jual merchandise atau gimana. Tapi walaupun sendirian itu bisa, kalau menurut saya ya kamu tuh nggak pernah sendiri gitu. Ada banyak banget orang yang concern ke masalah ini juga. Jadi ketika kamu misalnya punya concern yang sama gitu, kamu bisa misalnya ikut COP School, atau mungkin kamu bisa jadi relawan di suatu lembaga, atau jadi kayak magang di kebun binatang. Itu nantinya kamu akan bisa punya banyak teman, banyak kenalan, dan itu akhirnya kalian akan bisa buat program bersama. Dari mulai yang mungkin kayak kampanye edukasi dulu, atau mungkin nanti bisa sampai yang kalian bisa galang donasi, bikin kayak pameran seni, atau bikin lomba-lomba yang bisa menjaring lebih banyak orang kayak gitu. Mungkin dari Mbak Rona bisa nambahin. Kayaknya udah cukup jelas sih gitu. Jadi Adinda, kamu nggak banyak sih orang-orang kayak Adinda dan teman-temannya ini yang generasi muda yang peduli sama lingkungan gitu. Terus itu keren banget gitu kan. Itu keren banget gitu karena
kita kan juga kalau yang di lapangan susah-susah untuk menggalang menggalang partisipasi publik gitu, tapi kamu Adinda dengan teman-temannya ini justru udah duluan merasa tertarik gitu kan. Dan tadi benar tuh katanya Mbak Indira, gimana gitu, bisa itu nanti bergabung ikutan Kopskul, Profauna, ada OIC dan lain-lain. Terus ada juga kalau di Jakarta bisa ikut kerabat WWF dan lain-lain gitu. Untuk mendapatkan ilmunya gimana? Kita rajin-rajin ikut seminar, rajin-rajin buka media sosial, teman-teman penggerak konservasi orangutan kan banyak tuh ya, ada WWF dan lain-lain gitu, cari informasinya di situ. Lalu bisa aja misalnya nanti mungkin bisa ngubungin Mbak Indira langsung atau ngubungin aku kalau kamu butuh informasi-informasi seputar orangutan gitu. Terus satu lagi, intinya setiap kita tuh bisa mendukung upaya konservasi orangutan sekecil apapun, it matters gitu kan. Tapi tadi kalau misalnya kita mau bersama-sama itu akan lebih baik lagi gitu. Jadi jangan khawatir kalau kamu cuma sendiri, karena kamu sebenarnya nggak pernah sendirian gitu. Anda sudah cukup jelas, sudah menjawab atau ada pertanyaan lagi? Udah cukup jelas, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih wah teman-teman. Terima kasih banyak Di, dan antusiasnya ternyata juga ramai. Ada yang juga merasa udah mencerahkan, Mbak Indira, Mbak Rona, udah mengglowingkan juga tadi katanya, mengalahkan skincare seantero jagat kayaknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat simbolis yang akan diberikan oleh Permali Berdaya melalui yang akan disampaikan oleh Ketua Permali Berdaya, yaitu Sahda, kepada Mbak Indira dan Mbak Rona. Kepada Sahda, saya persilahkan. Mungkin bisa di-pin dulu kali ya, Akmal. Sama Mbak Indiranya. Iya. Di-pin gitu. Nah. Oh iya, sebentar. Itu Mal. Oke, kita hitung mundur ya. 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Indira atas partisipasinya dan bersedia hadir untuk jadi pemateri pada workshop pagi ini. Ya, sama-sama. Terima kasih udah mengundang kami. Ya, Mbak. Dan jangan kapok ya Mbak untuk kita undang. Siap. Lanjut Mal. Ada sekarang ke Mbak Rona ya. Yang lagi Mal. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Ini namanya belum ganti nih sertifikatnya. Bisa ya? Gimana? Mbak Indira mukanya 2 dong. Akmal. Enggak, udah kok. Udah ya? Di aku belum. Di ini belum. Di stop dulu. Belum kok. Oh iya. Ya. Maaf ya. Oke, saya lagi 1, 2, 3. Masih. Udah Mal. Udah. Masih. Terima kasih Mbak Rona. Mungkin dihubunginya lewat Jawa ya Mbak. Terima kasih udah bersedia hadir. Ya, makasih sama-sama teman-teman. Salam buat Mas Agung ya. Baru lihat. Oh iya tadi Pak Agung titip salam untuk Mbak Rona dan Oh Mbak iya Indi. iya. Karena hari ini beliau ada acara keluarga. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Rona dan Mbak Indira dan juga Sahda. Oke, teman-teman mungkin yang nih ada pengumuman
Mungkin kalau nggak ada drum roll-nya, nanti dari panitia bisa manual kali ya, gitu. Jadi untuk pengumuman, kita akan mengumumkan 2 penanya terbaik dari webinar kami selalu dan juga workshop di Jumat ini. Nanti bakalan ada reward dari panitia. Dan juga yang paling ditunggu adalah pengumuman base campaigner yang juga akan disampaikan oleh Sahda. Kepada Sahda dipersilahkan lagi untuk menyampaikan nih. Oke, mungkin aku mulai dari penanya terbaik webinar dulu kali ya, yang kemarin nih hari Kamis. Aku sebutin dulu namanya baru munculin sertifikat ya berarti, atau aku sebutin nama dulu, oke? Yap. Oke. Untuk penanya terbaik webinar jatuh kepada Akmal, boleh musiknya Akmal biar nggak sepi. Ada nggak, Mal? Ada, sebentar. Jangan ada orang. Ya, oke. Penanya terbaik webinar itu jatuh kepada Marjan Rahmawati Azahra. Kepada Kak Marjan, boleh on cam mungkin. Ayo Marjan on cam yuk. Empat, 3. Waduh, nah kelihatan ya akhirnya nih muka cantiknya. Yeay. Selamat kepada Kak Marjan. Karena pertanyaannya sangat ini ya. Kemarin tuh Kamu dia yang slide-nya apa? Sangat wow gitu pas webinar. Boleh Mal foto Mal. 1, 2 gitu Mal. Siap, foto. Hitung mundur 1, 2, 3. Marjannya belum kelihatan. Ini, oh udah. Udah. 1, 2, 3. Terima kasih Marjan. Oke, terima kasih Kak Marjan. Belum kelihatan, lo udah kelihatan cantik mau. Mungkin sinyal aku kali ya. Oh iya sinyal ya. Oke, silakan lanjutkan Kak Sahda. Ke penanya terbaik untuk workshop hari ini. Musiknya lagi mau? Mau musik? Nah, oke. Untuk penanya terbaik jatuh kepada Adinda Mahardika Sherlyn. Tepuk tangan. Pada Adinda, boleh on cam lagi Adinda? Karena tadi pertanyaannya menarik ya, itu juga jadi insight buat Primali juga gitu. Belum di highlight Kak Akmal. Udah, Dindanya udah di highlight. Kita foto dulu yuk. Boleh. 1, 2, 3. Dah. Oke. Ih, sepi banget ya. Boleh. Kayak kaku banget. Oke, gimana nih caranya biar cair? Oke, udah. Aku langsung lanjut ke base campaigner saya yang paling ditunggu. Mungkin boleh Hana dibantu biar nggak terlalu sepi. Tadi kalau misalnya ada Yuni yang ngasih rekomendasi Kak, aku mau request Peri Cintaku dong dan lain-lain. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau request lagi bisa. Tapi sebelumnya kita nih kan mau ngumumin nih guys, pengumuman base campaign kan. Tapi sayang banget teman-teman di sini banyak yang off cam Kak Sahda. Jadi gimana kalau misalnya kita tunggu dulu sampai ini rata-rata on cam. Walaupun belum mandi nggak apa-apa, kalian tetap cantik, tetap ganteng kok. Coba on cam dulu. Nah tuh, aduh Alfania cantik sekali. Yuni halo. Ini Yuni nih yang tadi request Peri Cintaku katanya punya Ziva. Kamu ngefans ya?
Sama Tifa. Oke. Nah, yang lain kalau misalnya masih nggak ada di alam mimpi, coba kasih reaction dulu sebelum kita umumin base campaigner-nya. Oke, jempol. Thank you. Nggak ada yang mau ngasih hati. Aduh, pelit banget. Udah Oke, kok thank ngasih tuh nggak di notice. you. Ah, sepi banget nih. Oh, itu ada emot gitu ya? Oh, banyak ya Baru ternyata. tahu. Mm-mm. Bisa dieditkan. Mau diumumin sekarang atau nanti aja? Atau nggak usah? Tahun ini. Coba jawab. Coba campaigner nih bisa outpick nih kalau misalnya kondusif rumahnya. Diumumin dong Kak. Oh, kapan diumuminnya? Sekarang. Nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang mau. Oh, nggak ada yang nggak respon, nggak ada yang mau. Sekarang, Kak. Oh, katanya. sekarang tuh Kak tuh. Kak Alvin, Kak Sekarang. Diva tadi. Oh, Kak sekarang. Marjan juga tuh sekarang tuh. Oke, aduh sepi banget. Jadi cuma 2 orang nih yang mau diumumin. Tuh Nggak ada Marjan lagi. pengen lagi dia jadi base campaigner. Iya. Sekarang, Kak. Yuni, kamu mau nyanyi nggak? Boleh loh. Jangan-jangan dia Yunisara Jangan-jangan dia. Bukan, Kak Sada. Aduh. Masuk. Maaf. Habis sepi banget, aku bingung gimana cairinnya. Ayo yang lain boleh on cam. Ini kalau pakai musik ketiban nggak sih suaranya? Ketiban ya kayaknya. Oke nih Yuni DM apa namanya? Chat private ke aku nih katanya mau nyanyi. Enggak, Kak. Oh enggak. Yuni Ayo, aku boleh, bercanda langsung. ya. Aku bercanda ya. Langsung Ayo. aja nih, langsung aja. Langsung. Kita umumin aja. Udah pada nggak sabar tuh Kak Sada. Silakan Sada. Oke. Untuk base campaigners jatuh kepada Hana Christina Uranus. Kepada Hana, boleh Hana? Boleh Aku ya? Iya betul. Oh bukan. Oke. Jadi dari panitia Primali sendiri untuk campaign kita ngelihat Hana tuh sangat apa ya? Sangat aktif nih Kak. Maksimal juga apa dalam pemaparan slide campaign-nya dari dia menjabarkan semua poin-poin di checklist game, terus nyantumin toko-toko thrift untuk mengurangi sampah tekstil biar habitat satwa juga nggak keganggu. Terus juga nomor-nomor BKSDA di campaign terakhir. Pokoknya dari day 1 sampai day 3 itu sangat maksimal gitulah campaign-nya. Boleh, oke. Hana mau yang dibicarakan, disampaikan boleh loh. Hana double N. Kayaknya di unmute dulu. Ada atau mungkin ada permasalahan ini mungkin mikrofon. Oke, mungkin terima kasih banyak Kak untuk kesempatannya, kata Hana Sada. Untuk udah menjadi wadah yang keren banget untuk bereksplorasi. Oke, sama-sama. Mungkin boleh Akmal dihitung. Yuk, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke. Yeay. Terima kasih Hana. Mal, mungkin untuk menutup boleh disetel background musiknya Mal supaya tidak terlalu sepi. Oke, terima kasih Sada dan kembali
ucapkan selamat buat teman-teman yang tadi udah dapat reward dari panitia dan juga sertifikat juga untuk Hana. Semua campaigners itu keren-keren. Mengikuti serangkaian acara Primali Berdaya mulai dari campaign, webinar, dan pada akhirnya workshop hari ini. Baik teman-teman, walaupun ada pertemuan pasti ada perpisahan, tapi ini bukan perpisahan yang terakhir kok. Mungkin nanti kita bisa ketemu di event-event selanjutnya. Akhir kata, kita juga sudah ada di penghujung acara, yaitu penutup. Baik teman-teman semua, partisipan sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih kepada Mbak Rona dan Mbak Indira atas kesempatannya, penyampaian materinya, dan juga jawaban-jawaban yang sangat insightful dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta workshop hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada semua peserta workshop dan juga campaigners yang sudah hadir. Kami dari panitia mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan dan dari penyelenggaraan workshop Primali Berdaya hari ini. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Event guys. Untuk pembagian sertifikat, stay tune aja ya. Terima kasih semuanya. Aku udah boleh live ya? Iya, terima kasih Rona. Terima kasih Mbak. Yaudah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh. Kak Akmal request dong lagu Marhaban ya Ramadan. Jawab mana hilang? Ini boleh di stop share screen ya? Share screen apa? Record, sorry.